Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wa qul rabbi zidni ilman warzuqni fahman amin ya rabbal alamin. Nawaitu ta'alluma wa ta'alima wal ibadata wal istifadata wal hasa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasul wa da'wata ila al-huda wa dilalata ala al-khair amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, yang syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita, terutama nikmatul Islam, nikmatul iman, nikmat sehat wal afiah. Salawat teriring salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita menjadi pengikut beliau sampai akhir hayat kita, mendapat syafaat beliau, pertolongan beliau, dan dimasukkan ke dalam surga bersama barisan beliau. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, kita masuk pada bab ahaqqun nasu bil imamah, yaitu bab yang menjelaskan tentang imam. Siapa yang pantas untuk menjadi imam di dalam sholat kita? Apakah semua orang itu pantas menjadi imam? Tidak juga. Apakah dikarenakan umur lalu kita kedepankan dia untuk menjadi imam? Tidak juga. Bahkan nanti bisa saja anak yang umur 5 tahun atau 6 tahun, jika seandainya dia bacaannya lebih baik dari kita, justru dia yang harus menjadi imam. Jadi kalau seandainya antum punya anak, misalkan anak tersebut pintar, fasih, bacaannya baik, sedangkan orang tuanya maaf mungkin itu pelat, cadel, atau mungkin tidak bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar, justru anak tadi yang umur 6 tahun yang belum balik itu diperbolehkan untuk menjadi imam. Nah, maka ini akan kita bahas untuk memilih kriteria seorang imam dan kapan seorang itu menjadi imam kita. Pertama, qala al-mu'allif wa nafa'na bi ulumi fid dharaini amin. Ahaqqun nasu bil imamah. Orang yang paling berhak untuk menduduki imam. Ahaqqun nasu bil imamah al-wali al-hakim mutlaq, thumma sakinul bait mutlaqan illa mu'iral bait fa innahu haqqu min musta'irihi. Siapa yang pertama kali? Yang pertama kali al-walil hakim, yaitu wali hakim. Wali hakim itu adalah orang yang menjabat di pemerintahan. Jadi dia berhak menjadi imam. Jadi bukan berarti hanya sekedar kalau seandainya dia itu berada di pemerintahan, kemudian bacaannya baik, bacaannya benar, orangnya jujur, orangnya adil, maka dia dikedepankan karena dia yang lebih berhak. Kemudian itu secara mutlak al-hakim, yaitu orang yang duduk di pemerintahan. Kemudian semasakinul bait mutlaqan, penghuni rumah. Misal saya main ke rumah antum, pas azan sholat, saya kepengen sholat di rumah, kita sholat di rumah misalnya. Nah, siapa yang berhak menjadi imam? Yang punya rumah, yang punya rumah berhak menjadi imam. Ya, kalau seandainya kita main ke rumah teman atau apa, pas sholat di rumahnya berjamaah, ya sudah dia imam. Ya, yang punya rumah itu imam. Illa mu'iral bait fa innahu ahaqqu min musta'irihi. Kecuali rumah itu sewa, kemudian yang menyewakan
ada di situ. Mana yang lebih berhak? Yang punya rumah atau yang menyewa? Yang punya rumah. yang menyewakan rumah itu. Jadi musta'irih daripada yang menyewa. Karena itu pada intinya haknya dia. Wa kadzalika sayyid fa huwa haqqu min 'abdihi ghairal mukatab. Begitu juga seorang budak berhadapan dengan tuannya, maka tuannya yang akan menjadi imam. Dia tidak boleh budak tadi, hamba sahaya tadi dia kedepankan. Sebenarnya bukan tidak boleh, boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja. Tapi ini berbicara tentang keafdaliyahan, ada afdalnya. Kemudian imamatul masjid wa ghairihi. Kemudian imam masjid. Nah, imam masjid siapa yang pantas atau yang lainnya? Al-aula biha al-imamur ratib alladzi min qibalil hakim. Pertama adalah imam ratib, imam rawatib. Ya, imam rawatib itu mutlak. Apalagi kalau memang yang menunjuk itu langsung dari kepemerintahan, dari KUA misalkan, kantor urusan agamanya. Misalkan kita ini diatur, kalau kita kan dilepaskan saja sama pemerintah, yang penting ada SK dari pemerintah, izin apa semuanya. Kalau di seperti negara Brunei yang saya tahu itu, karena waktu itu saya sempat lama di sana, di Brunei itu semua kegiatan masjid itu yang memantau itu pemerintah. Bahkan sholat Jumat itu temanya itu seluruh negara Brunei itu masjidnya temanya ya satu. Misalkan Jumat ini berbicara tentang sholat, isinya itu sama, tagnya itu sama ya. Tag itulah yang dibagikan seluruh masjid yang ada di negara Brunei semuanya. Nah, jadi dia yang mengatur semuanya itu hakim, dan kegiatan-kegiatan itu semua harus izin. Tidak mudah kayak kita ini. Makanya ya syukur alhamdulillah masuk Indonesia ini termasuk nyaman. Ya makanya pandai-pandai lah. Ya, enak. Kita buat acara saja gampang. Kalau di sana itu pas waktu kebetulan acara rumah yang orang asli Brunei sendiri, penduduk Brunei itu tidak sembarangan juga buat acara. Itu kumpul-kumpul terlalu lama apa semuanya di rumah itu. Tidak lama didatangi nanti ada yang datang, ya susah, tidak nyaman. Ya, saya bilang tak sedap tinggal sini. Ya kita mau buat acara sampai jam 1 kan, kadang tak pikir tetangga malah. Ya. Gedam, tidak tahu tetangga ini mau tidur mau apa semuanya udah prial masa bodoh kadang. Nah, itu pun dosa ya. Artinya tidak menghormati tetangga, karena tetangga itu punya hak. Ya, makanya Nabi SAW ketika turun, malaikat Jibril berkali-kali datang mewasiatkan kepada Rasulullah tentang tetangga. Ya, tetangga aljar kata Jibril mengatakan. Rasulullah itu sampai merasa apakah tetangga ini bakal mewarisi harta. Sampai segitunya, saking getolnya malaikat Jibril itu menasehati Rasulullah tentang tetangga. Maka tetangga itu adalah orang yang paling dekat dengan kita. Kenapa yang paling dekat? Iya. Kalau terjadi apa-apa itu sebenarnya tetangga yang paling tahu. Ya. Kalau kita terjadi misalkan sakit atau apa, tetangga lah yang paling akan membantu pertama kali kita. Tapi kalau sesama tetangganya, nauzubillahi min dzalik, atau tidak kenal, masa bodoh, nah ini repot urusannya. Masa iya kita terjengap-jengap nanti yang antum mau telepon orang terdekat antum yang tinggalnya di Kota Baru apa sana. Antum belum dia sampai udah mati dulu nanti. Kan begitu. Pasti yang lebih dekat itu adalah tetangga. Tapi kalau sesama tetangganya tidak ada sosialnya, tidak ada apanya, ya repot urusan. Kalau bahasanya orang kan kau aku, itu repot itu. Nah, itu bahasa itu tuh tidak ada boleh dalam sebuah tempat kita tinggal. Di mana tempat kita tinggal, Nabi SAW mengatakan, yaitulah tetangga. Tetangga itu
sangatlah diperhatikan. Baik, kemudian imam ratib, kembali lagi imam ratib yang ditunjuk oleh hakim. Apalagi dia ditunjuk oleh hakim, kalau kita ya ditunjuk oleh pengurus ketua masjid, pengurus masjid yang telah disepakati. Dan imam ratib itu tidak sembarangan. Dia tidak boleh asal-asal main ganti aja, tidak boleh. Walaupun di sini seandainya ada imam yang paling hebat sekalipun, suaranya bagus, cantik suaranya, kemudian fakih lagi, artinya ilmu fikihnya hebat, ilmu sholatnya. Kemudian dia berhadapan dengan imam ratib di sini, maka dia tidak boleh langsung maju ke depan. Walaupun dia imam di masjid sana misalkan. Di masjid sana dia imamnya, imam tetap. 40 masjid dia imamnya. Misalkan, setanggung-tanggung lah. Masuk dia ke FK, apa dia berhak untuk langsung maju ke sini? Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Selesai qomat, tahu dia langsung maju begitu. Tak bisa, ambil baju, tarik. Apa hak ente untuk maju? Tidak boleh. Dia boleh maju apabila ada izin dari imam rawatib di sini. Siapa imam rawatibnya? Misalkan sholat subuh ke atau maghrib ke? Siapa imam di sini? Nah, imam itu yang nanti memperboleh, yang mengizinkan. Nah, silakan Pak, silakan Ustaz untuk biar kita mengambil keberkahan masjid. Dia baru ketika dia diizinkan baru dia maju. Kalau tidak diizinkan sabar dulu. Tapi imam ratib pun sadar-sadar ya. Masa dia udah tahu ini dia imam 40 masjid nih gila. Ya, ini imam sepakat dah nih. Kan begitu. Semua Pontianak nih orang tahu nih suara cantik, indah, bagus, lalu tetap pede gak dia. Nanti ketawa gak dia nanti. Gini apa kata dia kan. Ya. Tapi dalam hukum fikihnya tetap dia tidak berhak. Ya. Kemudian sumal afqah. Ya. Kemudian yang dicari afqah. Apa itu afqah? Yang lebih paham fikihnya. Terutama di sini fikih sholatnya. Takutnya nanti kebingungan ketika melakukan sesuatu hal yang lupa. Misal, kan banyak pertanyaan-pertanyaan itu. Ada imam itu lupa ruku, tahu-tahu langsung sujud. Maklulah mungkin pikiran lagi apa semuanya utang banyak entah apa kan, wallahu a'lam lah pokoknya kan semua kita ini tak sama. Lupa, dia kira benda ini sudah tidak. Tahu-tahu nyot langsung sujud dia. Ingat tak ingat pas di tahiyat akhir. Makmum pun subhanallah semua tak diduli kan tapi dia ingat. Nah, dia bingung kan? Ini mau apa nih? Udah duduk tapi belum ruku. Ini bingung nih. Naik agak ke atau duduk. Ini kan bingung kalau tidak punya ilmunya. Orang imam itu ketika di belakang subhanallah, bergegar dia tuh, apa salahku ya kata dia. Bapak makan jangan terlalu cepat-cepat subhanallah. Subhanallah. Apa ya? Bingung dia tuh. Bingung apalagi kalau imamnya grogian. Bingung. Apa ya? Subhanallah, ya subhanallah. Dia bingung, buyar langsung. Bingung. Apa ini subhanallah? Apa masalah itu kata dia kan? Dia bingung diajak ngomong sekali. Kau yaklah imam kata dia. Repot urusannya. Maka afqah. Yang dia dicari adalah imam yang afqah, yang faqih. Tidak harus fikihnya tentang ilmu-ilmu lain dah. Yang dibutuhkan ini lagi dalam ilmu sholat. Tak perlu dia pintar ilmu haji, tak perlu dia pintar ilmu nikah, tak perlu dia pintar ilmu perbankan enggak. Bukan, ini dalam posisi tentang ilmu fikih sholat. Bagaimana fikih sholatnya? Ngerti atau tidak? Ya. Jangan bingung. Ya.
Kemudian summal aqra. Nah, kemudian al aqra. Aqra itu adalah mana yang lebih bacaannya lebih baik, lebih benar, lebih bagus. Enggak harus cantik, enggak. Kalau seandainya imam itu harus cantik, oh repot lah urusannya. Standarnya suaranya harus misalkan seperti Imam Sudes. Wah, tak ada yang jadi imam nih. Ya. Pokoknya intinya bagus lah, nadanya dapat. Kalau seandainya nyanyi itu harus suaranya macam once, kayaknya tak boleh lah karaoke itu dibuka ya. Tak ada lah yang nyanyi itu. Standar ya. Mau bagus ke, mau tidak ke, yang penting nadanya dapat ya. Gitu. Jangan nyumbang, tonai. Ini makmum pun, ya kan tak sedap tuh. Yang penting nadanya dapat, ya, dapat nada tersebut dah dapat. Al-aqra, yang penting bacaannya yang masalah nada itu yang penting pas saja lah. Yang penting bacaannya itu betul, hurufnya nyaman didengar, ya, penyebutan ha-nya dapat, bisa membedakan ha, kha, dal, zal, ra, zai, mana zai, itu bisa. Ketika sampai pada ayat iza zulzilatil ardu, dia tidak baca iza zulzilatil ardu. Kira-kira kayak gitulah. Kemudian hurufnya dia tahu, mana sin, mana shin, mana shad, mana dhad, dia ngerti lah. Ya, berarti bacaannya itu tepat, pas. Enggak harus pase benar. Ya pase benar repot urusannya. Saking pasenya itu udah berlebihan, enggak begitu. Sebenarnya kalau dia katakan orang Indonesia itu enggak usah dipaksa macam orang Arab. Jangan salah. Lidah orang Indonesia itu paling bagusnya lidah. Iya. Sekarang tanya, siapa kori internasional juara 1? Orang Indonesia. Ya kan begitu. Orang Indonesia. Jadi orang Arab aja kalah. Muammar internasionalnya sudah kori qiraatu sab'ah lagi. Orang Indonesia, muridnya yang sekarang muridnya Muammar, siapa namanya itu? Itu juara lagi. Jadi antum buka lihat, internasional koriknya yang megang siapa? Orang Indonesia. Suara tertinggi terpanjang waktu di korik Indonesia. Orang Indonesia pakai bahasa Inggris meletup. Ketemu sama banyak loh yang pinter-pinter bahasa Inggris, bahasa Jerman, Pak Habibie, berapa bahasa? Hebat. Orang luar suruh pakai belajar bahasa Indonesia, nyebut engnya dia susah, kan begitu, tidak mudah pak. Dengan kata dia, tidak bisa. Jangan sekiranya mudah, tidak payah. Itu bahasa Indonesia, belum diajak kalau bahasa Madura, ya kan begitu. Coba ajarkan di bahasa Madura. Orang ini bingung tambah dia. Banyak benar bahasa, tambah lagi masuk bahasa Jawa, belum lagi bahasa Jawa yang apa namanya, yang halusnya masuk ke Jogja. Udah apa dia kata dia kan. Jadi kalau dikira orang Indonesia lidahnya tak fasih, kata siapa? Indonesia itu paling fasih. Masuk kemana saja bahasa dia, lidah dia bisa berubah. Bisa berubah. Saya paling fasih itu kalau dalam bahasa luar selain bahasa Pontianak, kalau bahasa daerah saya paling fasih itu bahasa Palembang. Karena saya lama. Paling fasih saya bisa ngalahkan orang Palembang itu sendiri kalau ngomong. Kalau di sini ada orang Palembang, ajak saya ngomong Palembang, insya Allah saya bisa kalahkan dia. Iya. Kayak pernah ketemu orang Palembang di Pontianak, baru 5 tahun, dia nyebut Jakarta saja udah Jakarta. Saya bilang, perasaan tak ada Jakarta lah kalau Palembang. Jakarta ya tetap Jakarta. Malu dia sama saya. Iya. Udah lama bang kata di sini kata saya. Nah, itu lidahnya. Jadi kalau intinya itu kalau dibiasakan, karena kita tidak mau membiasakan. Tapi memang juga ada apa namanya, memang sudah karakter lidahnya sudah memang tak bisa dirubah. Ya sudah, kalau tak bisa dirubah ya enggak usah dipaksa.
Ya. Kemudian afqah, yaitu ya tadi ilmu fikihnya. Ya, jadi tidak bingung dia ketika dia bingung tadi bangun duduk. Seharusnya bagaimana? Mau tidak mau dia harus bangkit. Dia bangkit, berdiri dia. Karena dia belum dia berdiri, kemudian tuntaskan ruku, selesaikan ruku, i'tidal kembali lagi, kemudian sujud 2 kali, kemudian tasyahud seperti biasa. Nanti sujud sahwi. Seharusnya kan begitu. Tapi ini dia bingung. Dia ninggalkan kunut aja bingung dia. Tahu dia Allah liman hamidah. Tahu dia sujud. Sujud imam makmun subhanallah. Naik lagi kata tak. Kata dia lah kata dia. Tapi makmum menjadi-jadi nih. Subhanallah. Makmum merasa kunut ni wajib kan? Makmum ni masa kunut, makmum mana-mana enggak tahu makmum kan? Makmum ni kan beda-beda karakter. Nama enggak makmum. Ada yang pintar, ada yang sedang, ada yang enggak bertebak. Kan begitu. Kok aku tahu dia ni ninggalkan kunut kata dia. Imam ni sudah sujud. Subhanallah, dia tak ada enggak? Subhanallah kata dia. Dia paksanya imam ini harus naik. Imam naik batal karena posisi sudah meletakkan kepala. Tapi imam ni kan grogi juga. Kalau semuanya makmum tidak mau sujud, macam mana cerita? Subhanallah. Pakai ngintip bagi imam tu. Maklah sih. Tak ada turun. Macam mana aku ni kata dia. Udahlah, dia pun naik agak kata dia. Ayo Allahumma hadina fi man batal lah solat adik itu. Kan begitu. Hancur sembahyangnya ini. Nah, makanya imam itu paling tidak dia harus mengetahui hukum daripada hukum fikihnya solat. Nah, tentang ketika nanti lupa apa semuanya, dia harus mengerti paling tidak. Makanya dipilihlah al-afqah summal aqra, bacaannya baik dan benar. Ay al-asahhu qira'atun kama fi tuhfah. Ini dijelaskan dalam kitab Tuhfah wa Nihayah. Wa ba'dhum yaqul ay al-aktsaru hifdhan. Nah, barulah nanti ketika bacaannya benar, baik, ketika dipilih mana yang lebih baik hifdhan, mana yang lebih banyak hafalannya. Nah, baru hafalan itu nomor 3 nanti. Ini banyak nih, ini bagus. Ini orangnya bagus. Kemudian ini bagus. Nah, kemudian bacaannya bagus. Kemudian yang ini fikihnya juga bagus. Suaranya indah sama-sama. Nah, tapi hafalan mana yang lebih banyak? Nah, itu yang dikedepankan. Kenapa? Kalau tak hafalannya banyak, iya, ketemu lagi dia, itu lagi suratnya. Ketemu lagi, itu lagi kata dia kan. Mana ini ya surat ini kan? Kalau tak ada inna a'tayna, qul wallahu ahad, itu lagi kata dia kan. Tapi tak jadi masalah. Ya kan begitu, tak jadi masalah. Ya kan ada dalilnya. Pernah saya kasih dalilnya kan? Ada seseorang itu imam bacanya Al-Ikhlas terus. Protes makmum sama Rasulullah. Ya Rasul, itu kalau imam tak ada lain ya Rasulullah. Surahnya itu Al-Ikhlas terus. Qul wallahu ahad terus dibantai ya. Rasulullah panggil. Tanya, ngapa baca Al-Ikhlas terus ni? Simple jawabannya. Ya Rasulullah, aku cinta dengan surat itu. Udah, selesai. Rasulullah tak marah. Apa kata Rasulullah? Nanti surat Al-Ikhlas itu akan membawamu ke surga. Tambah jadi dia baca. Kan gitu. Jadi itu dalil. Bapak Ibu. Jadi nanti kalau suami ibu baca surat Al-Ikhlas terus kalau jadi imam, ayah ini tak apal ke yang lain. Inti belum sampai ilmunya. Itu ada dalilnya. Jadi Ustadz Nuh bilang dalilnya hadis lagi. Sahih lagi hadisnya. Saya sebutkan kitabnya. Kitabnya Imam Nawawi. Judul kitabnya Riyadhus Shalihin. Nah, sahih lagi hadisnya bagus. Tepat hadisnya. Itu bisa dijadikan dalil, tak bisa dibantahkan. Jadi baca Al-Ikhlas terus lah. Mau tak mau lah. Pandai-pandai lah. Ya kan begitu. Tapi kalau yang lebih banyak hafalannya, ya hafalannya yang lebih dikedepankan. Sumal awra. Nah ini, kemudian kita masuk lagi. Di antara banyak tadi, hafalannya baik, bacaannya benar, fikihnya bagus, banyak hafalannya, al-awra. Mana yang lebih
berhati-hati di dalam menentukan sebuah hukum dalam kehidupan dia. Itu yang paling penting. Wara itu bukan lagi dia takut dengan yang haram. Kalau haram itu pasti ditinggalkannya. Dia syubhah. Syubhat itu remang-remang. Bab yang remang-remang itu ketika tidak jelas betul kehalalannya, maka dia akan jauhi. Contoh, nemu duit lah, nemu duit orang, nemu duit di jalan. Nemu duit di jalan itu kan ada hukumnya. Nanti ada babnya namanya bab luqatah, bab nemu duit. Nanti ada hukum tersendiri itu. Tapi saya tidak berbicara itu, nantilah itu. Intinya begini, ketika kita seseorang nemu duit, maka hukumnya adalah ini uang dikatakan haram, dia bukan mencuri. Dikatakan halal, tak ada yang ngasih, tak bisa. Mubazir nih, duit orang katanya. Tapi siapa mubazir? Duit ente bukan. Kecuali ente mau ambil kemudian bertanggung jawab, dan itu tanggung jawabnya besar. Bisa diumumkan dulu atau lepaskan ke masjid. Nanti masjid itu yang akan mengumumkan. Panjang cerita lah pokoknya. Nah, dalam hukum luqatah nanti. Nah, orang-orang yang seperti ini dia tidak mau. Tidak mau dia. Ini syubhah. Artinya ada suatu hal di mana dia bakal terjerumus ke bab keharaman. Contoh lagi, dia memilih tempat makan. Memilih tempat makan. Tempat makan itu ya mungkin terindikasi atau apalah bentuknya, kehalalannya masih diragukan. Mungkin masih ada banyak yang mengatakan ada kemungkinan. Nah, orang wara dia tidak mau. Dia lebih baik untuk tidak makan di situ. Dia akan cari tempat makan yang betul-betul halal, selesai urusan. Bukan hanya sekedar untuk kenyangkan perut, enggak. Betul-betul halal dia nyari. Itulah ada orang namanya orang wara. Wara itu yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuna katsirun minan nas, kata Rasulullah. Barang yang halal itu sebenarnya sudah nyata. Yang haram pun sudah nyata. Jelas. Kita tuh tahu sebenarnya. Kita tahu zina itu haram. Kita tahu mencuri itu haram, tahu. Halal pun kita sudah tahu karena itu sudah nyata. Tapi ada di antara dua ya halal ini di tengah-tengah, yaitu syubhah. Syubhah ini yang sulit kita hindari. Banyaknya syubhat yang terjadi dalam kehidupan kita, ya ini yang orang-orang yang wara, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dia akan menjauhi. Makanya para wali-wali Allah itu dekatnya mereka dengan Allah, semakin tinggi keilmuan dia, itu dia menjaga kewaraannya. Bahkan nanti adalah dalam satu kitab yang berjudul Nasaihul Ibad, Imam Nawawi yang menyarahkan itu, Imam Nawawi Al-Bantani dari Banten. Imam Nawawi menjelaskan situ, mengambil sebuah riwayat, nanti di akhir zaman yang paling banyak para wali itu para petani, ya, al-fallah. Kenapa dia petani? Iya, mereka itu nanti para wali-wali itu terkadang mereka tidak mau makan di tempat-tempat yang dia lebih baik makan tempat sendiri. Dia cocok tanam sendiri, dia tahu, dia nanam beras sendiri, dia makan tahu. Ya, dia tahu orang. Kita ini kan tidak tahu, Bapak Ibu. Makanan kita ini kan kita tidak tahu. Contoh, kita dikasih orang atau apalah, ini barang kita tidak tahu dapat dari mana. Walaupun dari segi fikihnya kita kan tak perlu tanya kan. Misalkan antum dikasih orang beras misalkan 50 kilo misalkan, ya, tak perlu tanya dari mana nih. Tak jadi dia ngasih. Nanya udah untung dikasih. Pakai banyak tanya pula kan gitu. Itu tak perlu ditanya kan? Masih. Tidak perlu ditanya. Ya. Tapi dalam kewaraan, kalau seandainya barang itu adalah barang yang haram yang dia kasih kepada kita, dan kita pun tidak tahu, hukum kita tidak jadi masalah, tapi mengefek di
di badan kita. Itulah yang jadi masalahnya. Makanya orang-orang yang waro itu yang betul-betul menjaga kehalalannya secara mutlak. Wah, ini apa ubi singkong ya. Ibu bapak bisa bayangkan singkong makan dengan kopi panas. Allah, itu hal terindah. Apalagi kalau makannya itu di daerah Bandung, daerah Bogor, dengan suara mandang gunung. Oh, sedap. Tak terbayang saya. intermezzo. Sumal awra, gitu. Orang yang waro. Nah, imam-imam yang waro itu ya seperti itulah. Artinya dia lebih di ke depan. Tidak selebor, tidak asal-asal lah gitu. Kemudian summa sabiq ilal hijrah au ahadu abaihi, atau imam itu begini. Ini kan mungkin gampang lah ya. Ada dua imam. Kita kan dia harus memilih nih. Ini harus memilih. Ya. Ini fikihnya oke, ini oke. Ini bacaannya benar, ini bacaannya benar. Sama-sama bagus. Ini hafalan banyak, ini hafalan banyak juga. Nah, ini warok dan ini warok juga. Sama-sama ini warok. Apa namanya? Ini Marquez sama Rossi nih gitu. Pokoknya ini ketat nih, ketat sama. Nah, ketika kita sudah tidak ada lagi pilihan, tapi ini harus dimajukan, mana yang dikedepankan, maka dilihatlah nanti mana yang dulunya hijrahnya lebih pertama. Kan hijrah dalam kehidupannya. Tapi ternyata dua-duanya ini orang-orang baik. Misalkan, ini orang baik juga, ini orang baik juga. Maka dilihat nanti ayahnya, mana dari ayahnya ini, mungkin ayahnya ini, yang satu ini ayahnya memang dari keturunan penghafal Quran dari imam ke imam, bapaknya sudah imam. Ah, kalau ini enggak, kebetulan abahnya bukan imam, cuman anaknya dia sekolah kan sampai menjadi imam, hebat lah begitu. Nah, maka yang dikedepankan yang ini. Ini punya garis keturunan yang dari hijrah ke hijrah. Atau dia sama-sama. Ini juga bapaknya juga enggak, ayahnya juga enggak, ini juga enggak. Tapi dia sama. Nah, maka dilihat mana yang dulunya lebih hijrah. Ya. Oh, ini 10 tahun yang lalu. Ini 5 tahun yang lalu baru hijrah. Nah, maka dia depankan. Ini hijrahnya baru-baru nih. Baru-baru hijrah ini umurnya sekian. Yang ini udah lama lah hijrah. Maka ini dikedepankan. Nah, begitu. Kemudian summan nasib, summa hasanu zikir. Ya. Kemudian mana yang paling banyak berzikirnya? Ya, dilihat. Ya. Kemudian summa nazifus shaub. Kemudian jika seandainya sama tadi, ini hijrahnya sama juga. Kebetulan ini kawan dekat nih. Sama-sama hijrahnya bagus. Lihat mana dari segi pakaiannya yang lebih indah. Ya. Dia kalau berpakaian itu mana yang lebih rapi? Mana? Oh, ini berpakaian imam, tapi pakaiannya biasa-biasa saja. Tidak terlalu rapi. Yang ini rapi betul pakaian. Maka ini yang dikedepankan. Naziful badan. Kemudian badannya juga bersih. Badannya bersih. Summa tayyibus sun'ah. Perbuatannya baik. Summa husnus shawt. Summa husnus surah. Nah, kalau udah semuanya tuh ada semua, ini rapi gak pakaiannya. Sama yang ke depan tadi bacaan bagus semua, hafalan hijrahnya bagus. Rapi gak pakaiannya. Ini pun rapi gak pakaiannya. Suara bagus, ini pun suara sama-sama bagus gak? Nah, maka mana yang lebih lawa daripada kedua ini? Ini sama-sama nih. Ya. Mana yang lebih lawar? Mana yang lebih ganteng? Karena kalau yang imamnya lebih ganteng, lebih nyaman makmumnya. Udahlah, bayangkan. Udahlah lawar, kata dia. Udahlah pintar, baik, bagus, warok, lawar lagi ujung. Kan? Maka dia dikedepankan. Kalau seandainya sama-sama lawar juga, ampatnya. Fa'inistau aqra' bainahum. Kalau udah sama-sama lawar, maka dia diguncang.
Masukkan. Macam main nakesan dia. Saya pernah dapat belajar ini sama guru saya. Ada sebuah kitab mengatakan bahkan ditambah. Mana istrinya yang lebih cantik? Iya. Iya, mana yang lebih? Karena kalau istri yang lebih cantik, dia sholatnya yang lebih khusyuk. Katanya, kata guru saya. Katanya, tapi tak ada, katanya kan. Begitu. Sampai segitunya itu. Sampai segitunya. Tapi yang cantik ya, bukan yang lebih banyak. Oh, yang lebih banyak repot nanti urusannya. Iya. Jangan ditambah-tambah. Mana yang lebih cantik, bukan yang lebih banyak. Wah, ini bini banyak nih. Ke depan kan, tak ada urusan bini banyak nak jadi imam. Kan begitu, belum tentu juga. Ya, nah, masuk lagi kepada bab imamatul adl aula minal fasik. Wa in kanal fasiku aqra wa afqah. Jika seandainya kita dihadapkan dengan imam yang fasik. Ini fasik. Ini imam fasik, tapi imam ini bacaannya baik, fikihnya bagus, tadi lah semua lengkap, tapi fasik. Fasik itu definisinya fasik itu, Ibu, orang yang suka dengan dosa-dosa kecil, tapi kontinu. Dosa kecilnya itu kontinu, itu fasik. Kita ini tidak tahu, kita ini akan termasuk orang fasik atau tidak. Kita lah yang tahu dalam kehidupan kita. Kita ini kan berhadapan dengan kemaksiatan terus. Nah, apakah kita hobi dengan kemaksiatan itu, atau memang kita hanya sekedar kerja, kemudian memang terpandang hal-hal yang diharamkan, kita sudah berusaha untuk lari, tapi benda itu memang sudah ada, ya itu bukan dikatakan fasik, karena sudah menjadi tempat. Ini kan hobi, memang dicari, misalkan cari tempat-tempat yang memang di situ ada kemaksiatan, dan itu hari-hari. Duduk situ tuh, itu sedap katanya. Pagi-pagi udah nongkrong dah situ dia. Udah tahu benda tuh tempat maksiat, kemudian banyak yang terbuka auratnya. Cuman dia hobi tinggal duduk di situ. Setiap hari lagi duduk di situ. Ini susah untuk dikatakan kau kan cuman memandang mata zahir kata dia. Ya, mata batin itu yang paling merampot itu. Ya, kau mau mata zahir ke mata batin, kalau ada benda itu terpandang tetap terbelangak lah mata. Ini ya. Kan tidak bisa itu. Ya, jadi kefasikan itu bisa dinilai dari zahirnya kita ketika bersyariat. Ketika dia berada di satu tempat kemaksiatan dan itu kontinu lagi, sengaja dia mendatangi tempat itu fasik. Fasik dia. Bukan dosa besar, tapi dia dosa kecil. Dosa kecil tapi terus menerus. Mandang aurat perempuan itu kan dosa. Iya, dosa. Tapi kalau terpandang itu berbeda. Itu kan beda. Antum kerja, mau tak mau terkadang terpandang. Kan kerja, apalagi di instansi. Semuanya kan tidak bisa. Semuanya menutup kerudung semuanya. Tidak bisa. Iya kalau muslim semuanya. Kalau yang lainnya bukan muslim, kan repot juga urusannya. Dan kita harus kerja di situ. Itu berbeda. Muamalah itu namanya. Ada nanti babnya muamalah. Ketika kita berhadapan dengan konsumen, itu muamalah. Ini enggak, memang dicari tempat tuh. Tempat tongkrongan yang dicari yang bening-bening, yang putih-putih melepak, gitu kan. Memang dicari ya. Datang besok begitu, sore begitu, sambung malam itu. Ini bahaya nih. Ini fasik namanya. Kefasikan yang akan terjadi kepada kita. Nah, ini naudzubillah min dzalik. Nah, maka orang yang fasik itu walaupun dia pintar, walaupun dia hebat, dihadapkan dengan seseorang, ada yang adil. Ini orang biasa-biasa saja. Ini biasa. Enggak pintar-pintar, tapi bacaannya alhamdulillah bagus lah. Ya. Fikihnya ya lumayan lah. Enggak sepintar ini tadi. Kalau tadi kan kita membandingkan dua yang pintar sampai ujung-ujungnya di undi. Model diundi gitu kan. Ini tidak pakai undi. Ini pintar, hebat, bacaannya bagus. Tapi tadi fasik. Dan ini biasa-biasa saja. Soleh lah katakan. Soleh itu kan tidak harus pintar, Bu. Orang tua, baik, bagus, akhlaknya indah, cantik, semuanya. Bacaannya pun lumayan nyaman didengar. Dahulukan ini.
daripada ini. Dahulukan yang ini. Yang ini nanti. Ya. Oh, ini bacaannya bagus nih, benar gini. Jangan. Ya, jangan disuruh imam. Suruh kalau memang ini yang ada yang lebih baik. Karena imamatul fasik, imamnya fasik itu lil khilafi fi di annahu aqrabu ilal qabul. Kenapa? Karena yang kita pilih tadi, yang adil, yang bagus, yang betul tadi itu, yang tidak senang dengan kemaksiatan, ini qabulnya lebih cepat daripada yang ini. Karena kan imam itu kan menjadi tolak ukur dalam sholat kita. Jadi begini, waktu saya belajar dengan guru saya Habib Umar, beliau katakan begini, kenapa imam itu kita pilih sedetail ini? Karena sholatnya kita itu pertama, itu tergantung dengan imam. Pertama, kalau imamnya baik, imamnya benar, soleh, dekat dengan Allah, warok tadi, maka jangan ragukan sholat kita. Sholat kita pasti diterima. Walaupun kita makmum semuanya ini, anta beranta lah. Pokoknya tak jelas lagi dari semua ini makmum ini. Tapi imam yang kita pilih ini imam yang soleh. Allah tak mandang makmum ini dah. Allah langsung pandang imam. Allah pandang imam. Oh, imamnya ini selesai. Gobul semua Allah. Tulis malaikat, semuanya aku terima. Kalau imamnya baik, benar. Nah, kalau seandainya imam itu tidak baik, Allah pun tidak akan pernah merugikan bagi mereka yang sholat berjamaah. Tetap Allah akan melihat di antara makmum tadi mana yang soleh, mana yang warok, mana yang baik dan mana yang taat. Di antara kita tuh dipilih sama Allah. Satu saja ada, maka Allah katakan semuanya dapat. Kalau seandainya imam tak agak bagus, makmum pun Allah mak tak ada gak, dari 40 tu tak ada satu pun, maka saya sudah dipilih. Mana di antara kita itu yang sholat kita tuh ingat saja. Oh, yang ini ingat di sini, yang ini ingat di sini, yang ini ingat ini ingat. Misalkan yang sana ingatnya di waktu takbiratul ihram, yang ini ingatnya di waktu ruku, yang ini ingat Allah di waktu sujud, yang sana cuma ingat Allah dari 4 rakaat tuh cuma dia ingat itu cuma tahiyat akhir ya. Wah, aku nih sembahyang lupa kata dia. Misal ingatnya cuma di situ ya, maka dikumpulkan di antara banyak kita tadi dikumpulkan. Akhirnya menjadi satu, diterimalah. Kalau seandainya pun tidak ada yang ingat semuanya, maka Allah terima sholat kita karena kumpulnya kita di masjid ini. Barakatul jamaah sampai di situ. Itulah indahnya sholat berjamaah. Tapi kalau sholat sendiri, ya siapa? Kalau tak ingat ya sudahlah, selesai lah bosan. Ya, tak ada. Kita tahu siapa diri kita. Kan begitu. Kalau tak bisa diandalkan, kan begitu. Ya sudahlah. Ya, lillahi ta'ala aja lah. Kan begitu. Kemudian, summa imamatul baligh aula minas sobi. Nah, kalau seandainya sobi tadi ada anak kecil umur 6 tahun, 7 tahun belum baligh. 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun itu kan belum baligh. 9 kemungkinan baligh, kemungkinan. Ya. Atau 10 tahun, 9 tahun kemungkinan dia baligh. Nah, ada imam anak umur 7 tahun, bacaannya baik, bacaannya bagus, suaranya indah, fikihnya pun lumayan pula. Mungkin dia belajar dari kecil, dia sudah belajar. Kemudian ada orang tua, bacaannya biasa saja. Nah, mana yang dikedepankan? Tetap orang tua yang maju. Walaupun sobi tadi boleh, walaupun dia boleh, tetap orang tua yang maju. Walaupun boleh. Tapi tetap dikedepankan orang tua. Kemudian imamatul hur aula min imamatil abad. Imamnya orang yang merdeka itu lebih aula, diutamakan daripada imamnya seorang hamba sahaya. Ya. Wal mukim minal musafir. Mukim. Ya. Antum misalkan musafir, kemudian berada di tempat orang yang mukim. Antum dipinta jadi imam. Yang lebih afdol untuk menjadi imam itu adalah orang yang mukim. Yang punya tempat itu yang jadi imam, bukan kita. Kita ini tamu. Maka yang mukim itulah yang menjadi
menjadi imam. Nah, lain lah ceritanya kalau dipinta lain lagi ceritanya. Ini kan babnya siapa yang lebih utama. Kalau dipinta ya lain cerita. Misal saya misalkan pergi ke dapat acara, misalkan saya ke mana, ke Sintang, ke Melawi atau sampai kemana pun, posisi saya kan musafir. Nah, tapi kan terkadang saya dipinta menjadi imam. Nah, mau tidak mau ya karena itu pintaan daripada imam rawatib atau sahibul bait, ya sudah kita maju. Tapi paling tidak ya saya bilang silakan yang punya rumah lebih afdol. Enggak, kita minta biar Pak Ustadz saja. Nah, itulah yang cerita. Ya, biasa kan ya kalau disuruh orang itu kalau dia gini, biasa kan gini. Jangan tak pakai balik. Sila Pak. Oh ya, kata dia. Ini main maju aja. Buka tolak dulu. Biasa kan ya. Sila Pak. Jangan. Bapak aja. Jangan. Bapak aja. Jangan. Bapak aja. Ah, udah ada tolak sedikit. Jangan enggak terlalu lama. Ya kan begitu. Ini enggak. Sila. Ayo, kata dia. Tak pakai apa? Tak pakai jeda lagi. Pas sila langsung. Tancap gas. Pengen benar. Kan begitu. Biasa kan. Sila Pak. Maaf. Biasa kan orang Indonesia itu banyak bahasa basi. Ya, karena dia tak nyaman apa semuanya. Tengok, oh, sila Mas. Oh, enggak. Nah, kan itu apa namanya? Bahasa basi orang Indonesia tuh kuat. Bahkan dahulu di Hadramut itu, ya, di Hadramut itu mereka itu kalau disuruh imam bingung mau maju, sehingga mereka itu cara ngundinya, kalau kita kan diundi begitu, pakai itu. Mereka tuh enggak. Mereka itu bilang siapa yang bisa menyebutkan sunnah solat, sunnah solat, 100 sunnah dalam solat, siapa yang bisa menyebutkan. Ya. Bahkan yang dikatakan siapa yang bisa menyebutkan lebih banyak sunnah mengangkat tangan. Takbir. Angkat tangan itu macam mana sunnah? Ya. Tangan begini atau begini atau begini atau begini atau begini atau begini atau begini. Nah, siapa yang bisa menyebutkan lebih banyak sunnah? Di antara seluruh sholat tuh sunnahnya tuh siapa yang lebih banyak menyebutkan? Kalau lebih banyak yang hafal sunnah, maka dia ya berhak menjadi imam. Kalau tahu cuma sunnah sebuti ya, bukanlah. Aku tak tahu, bingung sunnah apa ya. Aku pun tak bingung nggak mana sunnah mana wajib, aku tak tahu. Jadi, repot lah. Imam disuruh apa namanya? Ditanya, oh Pak Imam tahu enggak dalam sholat tuh mana yang sunnah, mana yang wajib? Aku tak tahu tuh, kata dia. Aku tahu semuanya wajib ya. Bukanlah, masih untung lah. Kalau tahu semuanya wajib, bisa nyaman. Kalau dia bilang kayaknya semuanya sunnah lah tuh. Nah, itu batal sembahyang gitu tuh. Tak ada cerita tuh. Bahaya nanti itu. Ya kan begitu. Ya, tapi kalau dia bilang tak tahu, saya tak bisa membedakan. Tapi di dalam sholat tuh ada wajibnya, ada sunnahnya. Tapi untuk apa namanya? Untuk dipretel, diperinci, saya bukan orangnya, kata dia. Nah, itu tak jadi masalah. Nah, kan begitu. Kalau ini imam bicara sunnah saja. Sunnah ini, sunnah gini, begini, begitu. Baru dia jadi imam. Jadi sulit sebenarnya jadi imam itu. Baik, kemudian wal halal min waladi zina. Ada anak dari walad zina, dari anak zina dengan anak yang halal, maka dikedepankanlah anak yang halal. Ini hanya sekedar fikih saja, tapi tidak boleh dipraktekkan. Ya, artinya jangan dia tuh. Oh, itu nak bongkar aib orang namanya itu. Ini hanya sekedar apa? Fikih, hukum saja, hukum. Ya. Itu nak buka aib orang nama. Ya. Tahu gara-gara dia jadi imam kena pakai kan orang misalkan. Orang tahu semuanya. Allah karim. Ya. Yastawil abdul fakir wal har ghairul faqih wal a'ma wal basir. Ya, al faqih wal hur ghairul faqih wal a'ma wal basir. Ya, artinya wa kadzalika imamatus sami' wal asam sawa. Ya. Saya kira cukup sampai sini. Mungkin ada yang tanya, silakan. Silakan. Ini Pak, misalnya laki-laki atau siapapun ada di
Ini cerita sholat atau apa? Sholat atau kebiasaan? Oh, maksudnya fasik tadi? Iya. Iya. Nanti dalam muamalah, ibu apa? Muamalah itu kan kita tidak bisa tidak menatap orang, kan tidak mungkin. Saya jualan, misal ini konsumen atau teller lah, teller di mana begitu kan, dia kan harus natap muka orang, ya, jualan. Masa iya kita misalkan mau pesan sesuatu, kopi 2, nah kan bingung juga dia nih, ini ngapa abang nih kata dia, lalu haram, saya tidak mau enggak juga begitu, ya sudah, biasa saja. Nah, yang enggak boleh itu ada embel-embelnya, manis juga ya katanya. Ah, itu yang jadi masalah, itu lebih dari muamalah namanya, kan begitu. Tapi kalau seandainya ya biasa, kopi 2, ini semuanya gini-gini, ya udah selesai. Atau ibu yang kerja, bapak kantoran, ya di kantor itu kan tidak semuanya, misalkan orang muslim, mungkin juga muslimah, tapi juga tidak semuanya berpakaian muslimah. Mungkin dia pakaiannya pakaian kantor dengan ya, pokoknya dengan hal mereka lah begitu, dan itu nampak auratnya, ya pas pula mejanya bapak sama mejanya dia tuh sampingan lagi, ya pandai-pandai lah, kan begitu. Jangan pandai-pandai nyuri, ya, itu curi pandang, tepat pula meja aku nih kata dia. Nah, ini beda cerita, ini udah tidak bisa dielakkan, ya mau diapakan, masa kita ini sama-sama karyawan, kan begitu. Kau pindah meja, kau pindahkan sana saja. Apa hak kau kata dia, kan begitu. Lalu berkelahi nanti, kan enggak juga. Ya sudah, jalani saja. Mau diapakan? Ya sama kita naik motor, naik apa? Enggak mungkin kita naik motor dengan dalam keadaan pejam mata. Ngapa mata aku haram. Kita bisa. Ya, apalagi kalau udah kena lampu merah. Kalau berat lagi, pandang kanan bagus, pandang kiri bagus, depan bagus, dipandang haram, dibuang mubazir, itu kan jadi masalah gitu. Ya sudah, sebisanya saja lah, sebisanya sambil istighfar. Itu kan bukan yang kita inginkan. Kita tidak inginkan itu. Lain tadi, kalau tadi itu memang dicari. Oh, ini warung kopi ini memang warung kopi yang penjaganya ini seksi, ini semuanya. Pokoknya jam 10 di situ. Hari-hari dia di situ terus. Wah, ini fasik sudah. Fasik itu enggak bisa itu. Itu bukan lagi bab muamalah. Memang kita yang mencari. Kalau tadi kan muamalah, katanya kerja, mau enggak mau lah. Seperti itulah kira-kira. Allah alam salam. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya memandang gelas di depan saya, itu ada kaki di belakang itu ada dibuka, ada ditutup. Ini yang benar itu iya, kaki di belakang itu afdolnya itu dibuka, afdolnya itu dibuka. Tapi jika seandainya dibuka itu aurat belakang itu bisa kelihatan, ya Bapak kalau pakai sarung, tidak pakai celana dalamnya, itu ketika dibuka begini, dia akan kelihatan pangkal paha kita. Dari belakang itu akan terlihat pangkal paha. Dan itu tidak membatalkan sholat karena posisinya dia di bawah, bukan di atas. Kita bukan membuka aurat. Nah makanya walaupun kita pakai sarung itu dibiasakan untuk menggunakan celana. Ya, celana dalam
apa namanya, pokoknya celana segini lah itu. Biar nanti ketika kita membuka itu dia tidak kelihatan pangkal paha. Jika seandainya bakal kelihatan, maka lebih baik untuk ditutup. Misalkan Bapak tidak pakai celana, misalkan tidak biasa juga. Ya, banyak orang pakai sarung itu tak biasa dia pakai celana. Risih memang. Saya termasuk orang yang risih kalau pakai sarung itu pakai celana, risau saya. Kalau saya pakai gamis baru saya pakai celana, begitu. Nah, ketika kita sarungan, ya sudah, berarti dianjurkan untuk ditutup. Nah, ditutup saja lebih afdal. Ya tadi untuk menghindari aurat kita itu dilihat oleh orang lain yang di belakang. Tapi intinya tidak menjadikan sholat kita itu batal. Walaupun dia lihat betul apa lutut kita tuh nampak, berarti dia ngintip benar lah maksudnya. Atau memang dia tuh posisi dia di belakang, kita sudah sujud gitu kan, dia tegini entah apa kan, dia mandang betul misalkan ya enggak membatalkan. Tapi tadi kan ditanya afdolnya kan, ya afdolnya dibuka, dibuka. Tapi jika seandainya memang itu menggunakan kain, sarung, ada apa namanya celananya, kalau enggak ada dia lebih afdol ditutup. Nah, Allah. Namun kalau direnggangkan atau dirapatkan itu sudah jelas. Tapi ini pernah saya lihat kaki sebelahnya diangkat, ditimbangkan ke kaki yang sama. Ya. Jadi apakah ada pengaruh dalam hal Iya. Al-Mu'tamad di antara salah satu a'dha'us sab'ah, tempat yang 7, ini termasuk satu yang apa namanya meletakkan kaki ini satu hal yang wajib, yang mu'tamad. Artinya kaki dia harus diletakkan di jari-jari, dia harus diletakkan dia tidak boleh diangkat begini, tidak boleh dia. Ya, batal bisa sholatnya. Itu yang mu'tamad. Tapi ada beberapa pendapat, tapi pendapat itu tidak kuat, ya, tidak kuat pendapat itu. Tapi ya mungkin kita itu terpandang imam yang model begitu, ya sekiranya bisa kita ingatkan dia kalau kita dekat. Tapi sekiranya kalau tidak dekat betul, udahlah, ya ambil pendapat tadi yang masih ada yang memperbolehkan, yang hanya sekedar mengatakan yang penting ini yang lebih tepat. Tapi dalam mazhab Imam Syafi'i tetap ini itu wajib, ya, dia wajib. Walaupun dia tidak diginekan, tidak dilentekkan gini misalkan, cuman betul-betul apa namanya, gini jangan letakkan ya model begitu. Kalau kita kan biasa kan diginekan, ya, karena nanti repot kalau dia ginekan. Saya tengok Pak Ustadz ada yang tak kena kaki kelingkingnya. Bagaimana kaki kelingking mau kena? Kaki kelingking itu pendek. Ya, coba antum sujud begini, antum gini kan, apa kena semuanya? Nah juga. Kadang yang kelingking tidak kena kan, kan begitu. Ya. Jadi yang penting dia diletakkan, dan itu hukumnya wajib. Ya. Allah. Apakah boleh sholat di rumah tapi mengikuti imam di masjid? Ada perpandangan dari beberapa ulama. Ada 3 kelompok saat tidak melangkah walaupun hanya sebentar di atas kepalanya, itu tidak mau. Yaitu orang yang mengimani sebuah kaum tetapi kaum itu membencinya. Pertama, yang kedua, istri yang tidur sementara suaminya sedang marah kepadanya. Ketiga, 2 saudara yang saling mendiamkan atau memutuskan hubungan. Ya. Itu bagaimana pandangan Pak Ustaz mengenai hal ini? Assalamualaikum. Yang pertama, antum sholat di rumah, kemudian berimaman di masjid, pakai suara. Dalam mazhab Imam Syafi'i tidak boleh. Dalam mazhab Imam Syafi'i tidak diperbolehkan. Dalam mazhab Maliki masih ada. Dalam mazhab Maliki itu bisa. Imamnya di mana? Ya, dia pakai suara, dia masih boleh pakai suara. Tapi wallahu alam, saya tidak tahu betul
tepatnya seperti apa kaidahnya. Dalam mazhab kita tidak boleh. Tidak diperbolehkan karena jaraknya kita sholatnya berimam itu harus memandang imamnya dan posisinya juga harus di masjid. Kalaupun dia di masjid, dia harus berada jarak dia dengan imam itu tidak boleh terlalu jauh. Misalkan imam sini, dia ujung sana, tapi dia makmuman. Sedangkan ini kosong, tapi dia di pojok. Tapi dia tetap di masjid. Bagaimana sholatnya? Sholatnya tetap sah. Tapi fadilah jamaahnya dia tidak dapat. Nah, jadi itu fadilah untuk orang yang sholat di masjid berjamaah. Jadi dalam mazhab Imam Syafi'i tidak diperbolehkan. Yang kedua, pertanyaan pertama. Iya betul. Nabi itu paling tidak senang dan memang bahaya, Pak. Itu tiga hadis. Pertama, imam di mana imam itu dibenci. Itu repot, Pak. Sebenarnya nanti kita akan masuk itu babnya. Ada syarat imam itu. Di antara syarat-syarat imam lagi nanti, ini kan baru mukadimahnya tadi, ada nanti syarat-syarat imamnya. Imam itu kalau dibenci, dia tidak bisa jadi imam. Tidak bisa. Masjid tidak senang sama dia. Dia maksa untuk jadi imam, tidak boleh. Tidak boleh. Dia yang harus kita keluarkan. Dia yang harus kita nasihati. Kenapa? Pak, tolong Pak. Bapak ini bukan tidak diterima. Tapi kalau Bapak itu imam, banyak yang tak suka. Gitu. Jujur saja. Karena apa? Suka dan tadanya itu mempengaruhi kekhusyuan sholat kita. Bapak macam mana sih kalau Bapak itu sholat dengan imam yang Bapak sendiri tidak suka? Allahu Akbar. Aku tak sedap kalau dia imam nih. Pokoknya tak nyaman lah. Mungkin karena karakter dia atau kepribadian dia atau ya tadi itulah banyak hal yang makanya tadi kan seleksi tadi itu. Di seleksi itu kenapa diseleksi? Ya tadi itu. Kalau cari sempurna ya tak dapat kan begitu. Pasti ada plus minus. Tapi ini minus semuanya nih, begitu. Dan semuanya pun tidak senang. Kaum, makanya dari bahasanya kan kaum, bukan perorangan. Kalau Pak Ketua aja yang tak suka tak bisa. Ini rata-rata kaum. Pak Ketua bilang serahkan kepada seluruh pengurus. Kumpullah semua. Bagaimana kalau dia imam? Kalau aku ndak, kata dia. Ente? Kalau aku no, kata dia. Satu. Kalau aku sih yes, kata dia. Kalau kata si Anang lah. Kalau aku yes, kata dia. Yesnya cuma 3. Yang tak yesnya 20. Tinggalkan yang 3. Tak bisa dipertimbangkan. Berarti banyak yang tidak apalagi nanti kalau dapat lagi dari jamaah. Memang betul lu kalau dia imam tuh kurang tepat, kata dia. Bukan bacaannya entah ngapa ya. Mungkin sosialnya kurang, banyak hal lah. Jadi itu yang pertama, memang itu imam yang tidak diridhoi. Jadi itu yang sangat penting. Yang kedua, istri yang dimana tidur suami dalam keadaan marah. Wah itu bukan itu. Itu bahasa nanti kalau dalam bahasa pernikahannya itu laknat. Ini hadis yang diapal sama bapak-bapak. Apal di hadis ini. Kenapa? Kalau kau tidur, suamimu dalam keadaan jengkel dan marah, apalagi kau tak mau kalau diajak, maka malam ini sampai pagi malaikat melaknat engkau. Bini pun takut lah, gila bukan kata dia kan. Itu hadis itu dipakai itu gitu. Sikit-sikit bahasa malaikat lagi. Malaikat melaknat kau ni kalau kau tak mau ni, kata dia kan. Artinya itu menunjukkan kedudukan seorang. Nabi itu lagi berbicara tentang kedudukan seorang suami. Gitu tuh kalau baca hadis itu harus jeli, bukan hadis itu langsung dihantam untuk semua aktivitas istri. Kalau kau tak mau maka laknat gitu. Sabar dulu. Ini Nabi lagi berbicara tentang keafdoliyahan dan kedudukan seorang suami. Betapa tingginya seorang suami sampai-sampai jika seandainya kau tidur dan posisi suami itu dalam keadaan marah terhadapmu, kau buat dia jengkel, kau buat dia di situ malaikat tidak akan pernah ridho kepadamu. Artinya malaikat menurunkan
membacakan doanya itu doa laknat terus kepada seorang istri tadi. Nah, yang ketiga sebagai penutup bahwasanya seorang kakak beradik atau saudara yang tidak berteguran, maka Allah Subhanahu wa taala akan ancam mereka. Iya, jangankanlah sehari, 2 hari, 3 hari. Nabi itu pernah berkata begini, man hajara akhahu fawqa salasata ayyamin famata dakhalan nar. Orang yang tidak berteguran sapa 3 hari. 3 hari dia putuskan untuk tidak berteguran. Ternyata di hari kedua dia mati dalam keadaan bermusuhan. Nasallallahu alaihi. Apa kata Rasulullah? Famata dakhalan nar. Ini orang tempatnya tidak lain dan tidak bukan langsung ke neraka. Langsung neraka. Lemparkan dia ke neraka. Kenapa? Karena dia mati dalam keadaan bermusuhan. Ya, dan makanya orang-orang yang bermusuhan itu nauzubillah min dzalik. Dan kembali lagi, apa yang harus kita musuhi? Ya, tidak ada yang perlu kita musuhi. Bahas semuanya buat ngotorkan hati kita saja. Apa yang harus kita musuhi? Ya kalau tidak berteguran mungkinlah. Udah. Misalkan dia ini kawan baik, betul, kawan baik. Mungkin ada cekcok, ada apa? Jangan putuskan tali silaturahmi. Putuskan saja, mungkin dulu aku dekat sama dia. Kalau sekarang untuk dekat lagi kayaknya mikir 2 kali lah, tanda kutip begitu. Tapi silaturahmi tetap, ya, sejelek apapun dia, sedosa apapun dia dengan kita, jangan sampai kita yang memutuskan. Kalau dia memutuskan terserah, kan begitu. Sejelek apapun, yang penting begini saja. Mungkin orang itu dulunya dekat, betul kan banyak kan? Orang itu dekat betul, aduh, berkawan. Itu tuh dulu kalau ada kawan kita itu mungkin sehidup semati, ya, sebaju lah kalau udah pakaian begitu. Tapi suatu saat ada konflik, sikit ya, ada konflik, lepas. Tidak berteguran sama sekali. Nah, tidak berteguran itu berbahaya. Itu memutuskan tali silaturahmi. Tali silaturahmi tetap, tapi untuk dekat lagi seperti dahulu, ya tidak, sudahlah begitu. Jadi jangan sampai memutuskan tali siapapun dia. Nauzubillah min dzalik. Apa sih yang kita harus putuskan? Paling banyak itu paling karena dunia, karena ini dan itu. Mungkin sakit, mungkin Ustaz tuh tak tahu. Ini bab hati soal, ya bakatlah. Untuk bilang bab hati ya sama semua. Pasti kita punya kecewa. Tapi masa ya kekecewaan itu kita hancurkan hati gitu untuk kotor. Kan rugi cuman gara-gara dia terus hati kita kotor. Belajarlah lewat Nabi Muhammad bagaimana Sayyidina Hamzah pamannya yang dibunuh oleh Hindun, yang membunuhnya Wahsy tapi atas perintah Hindun. Di peperangan Uhud, Sayyidina Hamzah itu perutnya ditombak, kemudian dibedel perutnya, kemudian dimakan sama Hindun, hatinya mentah-mentah diangkat. Tidak lama Hindun itu masuk Islam. Wahsy masuk Islam, Hindun masuk Islam. Lalu Hindun bilang sama Rasulullah, ya Rasul, apakah engkau ini mau memaafkanku? Aku adalah orang yang membunuh pamanmu. Paman seorang Pak yang dibunuh. Bukan hanya sekedar dibunuh, dan aku juga yang memakan hatinya dalam keadaan mentah. Apa kata Rasulullah? Sedikit pun dalam hatiku tidak ada dendam kepadamu. Justru doaku selalu minta kepada Allah agar engkau mendapatkan hidayah. Dan hidayah itu saat ini sudah ada pada dirimu. Masuk Islam Hindun. Tapi Hindun merasa apa? Merasa berdosa sehingga di waktu peperangan Yamamah ada orang yang mengaku menjadi nabi yang bernama Musailamatul Kadzab. Musailamatul Kadzab itu dia katakan di peperangan itu aku harus membunuh dia. Hindun cari betul-betul, ternyata betul. Musailamatul Kadzab itu mati di tangan Hindun. Lalu ketika dia membunuh Musailamah itu, dia katakan, dulu aku pernah membunuh seorang yang paling hebat dalam Islam. Tapi saat ini aku tebus, aku telah membunuh seseorang yang membenci agama Islam dan membenci Nabi SAW. Dan aku tebus itu. Nah itulah intinya Nabi berhadapan dengan orang yang bermacam-macam kriterianya. Tapi Nabi ajarkan kepada kita bagaimana cara kita membersihkan hati kita. Apalagi hanya karena dunia yang tidak akan pernah kita bawa. Orang yang selamat itu adalah kata Allah dalam firman-Nya,
illa man atallaha biqalbin salim. Orang yang akan selamat di hadapan Allah di mana dia membawa kepada Allah dengan hati yang selamat, hati yang bersih, hati yang suci. Nah, mudah-mudahan Allah bersihkan hati kita, Allah selamatkan hati kita dari sifat iri, dengki, hasud, dendam, apa semuanya. Allah selamatkan kita. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.